Baik ya, saya lanjutkan dengan video saya yang terputus tadi. Jadi di sini kita membicarakan mengenai koperasi sejahtera bersama dan meluruskan pemahaman atau paham tentang korban dan apa penyebabnya. Jadi saya luruskan ya, bahwa yang menjadi korban itu adalah koperasinya. Sejahtera bersama itu menjadi korban daripada kejadian luar biasa pandemi COVID, munculnya kejadian luar biasa pandemi COVID pada awal 2020 itu, dan kemudian diberlakukannya PSBB. Ya. Dan di situ muncullah koperasi besar KSBSB ini yang sebelumnya sehat, besar, dan beroperasi sangat baik, terbesar di Jawa Barat, itu akhirnya kolaps karena mendapat 2 pukulan. Yaitu yang pertama adalah munculnya KLB pandemi itu, di mana anggota penyimpan berlomba-lomba untuk menarik dananya yang disebut rush, sedangkan dari sisi penerimaan ya, itu dari anggota para peminjamnya yang 70% atau 70% dari aset KSB itu adalah di pinjaman anggota berupa piutang, itu mati suri karena PSBB pemerintah. Semua usaha kecil mati suri, tidak bergerak. Artinya tidak ada pemasukan buat KSB. Jadi dari sisi likuiditas KSBSB itu terpukul dari dua sisi. Ya, dari sisi simpanannya itu ditarik, kemudian dari sisi penerimaannya itu berhenti. Double impact inilah yang betul-betul kolaps. Jangankan koperasi, perbankan pun, bank manapun kalau dibeginikan jatuh kolaps. Ya, itu udah terjadi di Krismon waktu itu yang lalu. Tapi ini di pandemi kali ini, di kejadian luar biasa namanya pandemi. Jadi di sini lihat yang menjadi korban adalah koperasi itu. Adalah korban. Dan penyebabnya adalah dua tadi. Munculnya badai pandemi dan diberlakukan PSBB. Kolaps. Nah ini yang menjadi korban adalah koperasinya. Dan di dalam koperasi ini siapa? Itu adalah anggota penyimpan dan anggota peminjam. Kemudian jajaran PP. Ini semuanya korban, tiga komponen ini dalam koperasi itu korban. Nah, korban daripada munculnya pandemi dan juga PSBB pemerintah. Ya, dan apa yang terjadi dari sisi internal KSB itu terjadi kegagapan, kepanikan, dan kegaduhan luar biasa. Dan itu berlangsung mulai dari Maret sampai Agustus. Jadi sampai dari awal akhirnya di stop atau tidak mampu memberi pembayaran bulanan, kemudian atau simpanan ya, dan jasa simpanan, dan kemudian juga pengembalian jatuh tempo itu terpaksa diadakan oleh manajemen langkah untuk perpanjangan otomatis, kemudian sampai akhirnya tidak bisa juga merestrukturisasi internal sendiri, mencoba, dan akhirnya masuk PKPU homologasi. Dan sedangkan dari eksternal ya, itu masuk ke ranah hukum PKPU, dan ranah hukum ini yaitu rawan praktek-praktek mafia hukum. Dan kita tahu di situ masih terdapat juga ya, dari awal itu sebelum PKPU aja ada anggota mengajukan palit dan nggak berhasil sampai 2 perusahaan itu. Kemudian setelah homologasi pun tetap aja berjalan itu laporan pidana dan laporan perdata, berusaha menggagalkan atau membatalkan putusan homologasi atau kepailitan itu oleh anggota ke pengadilan niaga. Sedangkan laporan polisi itu menuntut pidana ke pengadilan negeri melalui Kapolda, Kapolresta, sampai akhirnya masuk Bareskrim. Nah di sini
terus berjalan sampai kini. Homologasi juga dijalankan. Tapi ya itu, karena persoalan utamanya adalah likuiditas yang kering atau kos, atau katakan sedikit kecil ya, atau sedikit di mana tetap berjalan, diusahakan, yaitu berupa pengembalian atau katakan melakukan manajemen itu melakukan sewa jual aset ya. Dan kemudian kita juga melakukan RAT ya pada beberapa kali, 2021 juga. Itu RAT itu sifatnya laporan pertanggungjawab dan itu ada auditor. Dan itu dijelaskan kesulitan apa, kenapa masuk PKPU. Di situ ada ya. Dan itu auditor bisa menerima keadaan keuangan dan keadaan seperti itu. Dan anggota juga umumnya menerima. Tapi banyak anggota yang tidak bisa menerima, akhirnya melakukan tindakan sendiri. Jadi, di sini homologasi itu dijalankan ya. Walaupun tidak memenuhi tahapan atau jumlah persentase. Jadi misalkan yang 4%, jadi yang diutamakan tuh yang sakit, yang meninggal, kecil sekali. Karena pemasukan memang kecil, likuiditas kecil. Cash itu ya kering tuh nggak banyak gitu. Pemasukannya, pengembalian dari anggota-anggota UKM yang mati suri itu ya kecil. Sedangkan jual-jual atau berusaha menjual aset sebagai putusan homologasi memang harus dipenuhi dan salah satunya bisa menjual aset atau melakukan pengembalian pokoknya. Nah tapi kan keputusan homologasi itu hanya meminta saja dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan homologasi dalam 5 tahun. Tapi pengadilan itu tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan dana homologasi itu. Tapi di skema homologasi itu jelas sudah dibuat suatu plot atau suatu proyeksi dari manajemen itu. Ya PP, dan di situ di dalamnya ada juga pengurus dari PKPU hadir dalam pembuatan skema itu. Dan itu diterima akhirnya oleh seluruh anggota. Dan itu dibuat oleh PP manajemen. Dan intinya kita harapkan pada waktu itu bisa dipenuhi. Tapi pada kenyataannya begitu berjalan, tidak bisa. Dan kita nggak perlu seuzon, atau memang ada begitu tahap pertama itu Juli ke Desember itu tidak dipenuhi. Walaupun startnya jadi mundur karena putusan homologasi itu pun ada 2 wilayah area region dari Jogja kalau nggak salah dengan Surabaya apa Klaten itu Jawa Timur itu mengajukan penolakan homologasi. Jadi atau namanya kasasi atau ya. Nah itu akhirnya mundur startnya. Tunggu sampai putusan kasasi ini selesai. Jadi startnya adalah di Desember. Ya. Desember 2021. 2020. Jadi bukan di November. Ya. Nah, itu jadi Januari sampai Juli 2021 tahap 1, Juli Desember 2021 tahap 2, Januari sampai Juli 2022 ini atau kemarin sudah lewat itu tahap 3. Nah, di dalam pelaksanaan tahap masih ada pembayaran, ada pemasukan, tapi kecil sekali. Dan mula-mula sebelum RAT kemarin itu di 2022 ini, itu kegaduhan di dalam terlihat sekali, baik dari sisi jajaran pengurus maupun anggota. Mereka tetap mendatangi pengurus-pengurus itu dengan cara-cara yang luar biasa, kasar istilahnya, membawa preman, membawa anggota, bahkan ada yang sampai ke jajaran PP itu ditodongkan pistol ya. Wanita itu kami dengar dari rapat anggota tahunan ya. Itu sebetulnya sudah melanggar harusnya. Dan bisa diajukan tuntutan karena itu suatu ancaman ya. Tapi sudahlah, itu urusannya nanti, mungkin belakangan setelah selesai diambil tindakan-tindakan oleh KSB pada pihak-pihak yang melakukan seperti itu, karena itu pelanggaran hukum kalau menurut saya, tapi nggak tahu yang lain. Tapi itu harus di-clearkan. Nah, cara-cara seperti ini betul-betul menekan sampai akhirnya pembagian atau pembayaran skema homologasi itu
tidak menuruti aturan porsi-porsi jadwal. Jadi misalkan 4%, 4% gitu. Dan itu pada semua yang punya tagihan. Jadi yang kelihatannya itu di dalam itu ada terpaksa PP itu atau manajemen itu membayarkan pada yang mereka itu melakukan tuntutan-tuntutan melalui kuasa hukum atau pemaksaan supaya mereka mereda. Saya bisa mengerti itu. Jadi tidak merata intinya. Ya. Nah, disinilah akhirnya itu yang saya katakan ini bukan saya ya. Itu ada dinyatakan ada kita dengar di RAT itu. Kenapa? Sebabnya ada yang sudah dapat, ada yang tidak dapat, ada yang dapat sekian di tahap 1 itu sampai tahap 2. Dan di RAT kemarin lah di tahap 3 itu baru dijelaskan dan akhirnya diputuskan bahwa setelah RAT 3 ini yang di Juni kemarin itu semua harus mendapatkan rata. Berapapun pemasukan, sekecil apapun pemasukan semua dapat rata. Akhirnya disepakati paling tidak 500.000 semuanya rata. Dan itu estimasi 200 juta per hari pemasukan cash daripada manajemen atau KSB. Nah, itu yang kita tahu. Dan itu ya kalau 500.000 untuk 56.000 kalau saya hitung itu bisa lamanya 120 tahun kita udah nggak ada. Kalau semua ditungguin 500.000 aja tiap 3,5 bulan kalau 56.000 itu. Ya, baru satu siklus itu terbayar semua 500.000. Ya, 3,5 bulan berarti November pertengahan inilah semua itu harus mendapatkan 500.000. Rata semuanya. Kalau rata itu pun. Nah, tapi untuk itu putusan RAT itu apa ditaati sama seluruh anggota? Kan tidak. Nyatanya mereka tetap saja menuntut uangnya kembali. Walaupun memang kita juga mesti paham lah. Anggota itu beda-beda. Simpanannya ada yang kecil, ada yang besar. Dan tekanan-tekanan mereka juga berbeda. Kebutuhan-kebutuhan mereka berbeda. Dan banyak juga para pensiunan atau para tadinya pekerja mengumpulkan uangnya itu dalam tabungan ya untuk hari tuanya. Dan kenapa mereka masukkan ke KSB waktu 2000 sampai dengan 2019 itu? Karena reputasi KSB itu bagus. 14 tahun, 15 tahun beroperasi dengan prestasi-prestasi yang baik dan terbesar di Jawa Barat dan mendapat penghargaan terakhir itu. Jadi mereka mempercayakan ke situ dananya untuk hari tuanya dan itu jasanya mereka untuk biaya hidup. Karena kalau di bank mungkin kecil dan bank itu kan berarti dipakainya juga pada pihak ketiga apa? Bisnis besar atau urusan besar. Tapi kalau koperasi dan koperasi yang benar, ini kan koperasi benar, itu untuk membantu sesama juga yang kalangan menengah bawah, UKM-UKM. Dan UKM-UKM ini memang mereka kecil-kecil dan bagus dan gak pernah jatuh selama ini. Tapi ternyata di badai pandemi itu jatuh. Dan mereka bisa mengembalikan dengan bagus, dengan baik. Ya daripada perusahaan besar yang belum tentu mungkin masalahnya juga besar. Kalau berutang. Tapi kalau perusahaan kecil, UKM tapi banyak, itu mereka umumnya bagus. Makanya 15 tahun bisa beroperasi bagus. Pengembalian bagus. Nah disitulah orang-orang yang punya dana ini mempercayakan pada KSB. Reputasi. Dan juga prospek dan operasionalnya. Dan ternyata itu terkena oleh badai pandemi. Kejadian luar biasa. Pemerintah menyebutnya kejadian luar biasa. Jadi force major kan sebetulnya. Dan di sini pemerintah sudah punya penanggulangannya. Dan dananya juga ada di APBN. Untuk penanggulangan bantuan mereka yang terdampak pandemi. Nah, tapi koperasi ini, UKM yang di bawah koperasi, itu tidak terlihat. Atau tidak, karena apa? Ini di bawah koperasi dan koperasi mengikuti undang-undang koperasi. Dan penyaluran dana bantuan pada koperasi itu tidak ada undang-undangnya. Karena undang-undangnya itu ada bantuan di Kementerian Koperasi itu untuk UKM tadinya. Yang namanya lembaga simpanan LPDP itu. Nah itu
ada untuk UKM. Tapi tahun 2020 kemarin itu sudah diperuntukkan untuk koperasi. Cuma ada syarat-syarat koperasi yang seperti apa. Koperasi sehat, koperasi berjalan begini, ada syaratnya dan ketentuannya. Sedangkan KSB otomatis lagi di PKPU, dan waktu PKPU itu ada 11 koperasi masuk PKPU. 8 diantaranya adalah koperasi simpan pinjam. Tapi dari 8 itu, ya, 2 KSB masuk di situ, dan yang besar itu 2. Yang pertama adalah Indosuria Cipta dan KSB. Indosuria Cipta itu aset tagihannya 16 triliun kalau nggak salah di PKPU. Yang KSB 8,6. Tapi yang PKPU ini itu terutama 2 ya, yaitu Intidana dan Indosuria. Di antara 8 koperasi bermasalah itu, dan itu sudah ditangani oleh yang namanya Satgas, Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah. Dan 8 inilah objeknya yang mendapat tugas dari Kemenkop bagi Satgas untuk diselesaikan. Dan itu dibentuk baru Januari 2022 kemarin, tahun ini. Dan itu bekerja untuk 8 koperasi. Dan ternyata 2 ini udah dibentuk pun, dan Kemenkop, Satgas, dan juga lembaga terkait seperti MA, Kapolri, Satgas, PPATK, Menko Polhukam itu sudah berkoordinasi dan sudah mengadakan suatu kesepakatan untuk membantu atau mengetahui, memonitor ini 8 koperasi bermasalah. Tapi toh pada bulan Maret dan bulan Mei kemarin, 2 dari 8 koperasi itu bermasalah. Tapi saya mau bilang begini, dari 8 koperasi bermasalah itu, ya, KSP simpan pinjam, itu yang 2 ini, yang sudah pilot kemarin, itu penyebabnya adalah sebelum pandemi. Jadi Intidana itu 2015 sudah bermasalah dan masuk PKPU. Dan Indosuria Cipta bermasalah mulai 2018, jadi sebelum pandemi. Nah, sedangkan KSB masuk PKPU itu pada Agustus 2020. Nah, pada saat masuk KSB 2020 itu sudah ada 8 KSP. Sudah ada 7 KSP, 8 dengan Sejahtera Bersama KSB. Jadi koperasi simpan pinjam itu sudah ada 7. Dan itu 2 diantaranya Intidana dan Indosuria bermasalah sebelum pandemi di Maret 80. Jadi hanya KSB yang saya tahu yang disebabkan oleh pandemi. Itu bedanya ya. Karena apa? Yang 2 ini itu Maret kemarin Intidana dinyatakan valid oleh Mahkamah Agung, dan Indosuria pada bulan Mei kemarin dinyatakan valid juga oleh Mahkamah Agung. Ya, itu yang kita dengar. Dan terakhir ini, pada bulan ini, di akhir bulan kemarin ini September, kita semuanya terkejut, dan ini mungkin petunjuk Tuhan juga. Ada 2 peristiwa besar dalam hukum yang terungkap dalam ranah hukum, yaitu 1 peristiwa di kepolisian ya, katakan mafia Sambo itu, dan juga yang kedua adalah ini yang paling menghebohkan, itu adalah OTT Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan itu kasusnya adalah Intidana. Dan Intidana ini adalah koperasi yang diputus valid, dan kita tahu ternyata prosesnya itu adalah suap. Dan ini mengenai Intidana sedikit ya, saya mau kasih tahu di mana, saya mau perlihatkan di sini terjadinya atau bagaimana praktek mafia hukum itu dan apa yang namanya penzoliman hukum. Jadi Intidana itu intinya diajukan sudah PKPU. Dalam proses PKPU dari 2015 itu memang tidak selesai-selesai, tapi kelihatan itu kecil ya, 23.000 cuma anggotanya, dan 900 miliaran
ininya, tagihannya. Tidak selesai, tapi tetap mereka sudah membayar sampai tahap ke-6. Nah, pada saat tahap ke-6 itu, dan saya dengar tahap ke-6, mereka polisinya atau homologasinya adalah yang kecil-kecil dulu dibayarkan. Kemudian baru yang besar-besar, artinya penyimpan-penyimpan kecil, baru penyimpan besar. Nah, tahap 6 sudah berjalan, kemudian muncullah pembatalan homologasi di Pengadilan Negeri Semarang. Itu pengajuan pembatalan, artinya pengajuan valid itu ya. Batal homologasi kan artinya valid, ya, walaupun ada proses hukumnya lah, tapi itu intinya begitu. Nah, itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi juga menolak. Tapi tetap kasasi ini si penggugat ini ke Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung itulah ternyata mereka bermain. Yang mengajukan ini sebetulnya dari pihak inti dana. Itu apakah hanya disebut nasabah dari pihak nasabah, yaitu inti dana. Di sini artinya di kasus ini yang setelah terbongkar itu ada kuasa hukum, ada pihak hukum, yaitu peradilan. Nah, di sini kliennya si kuasa hukum ini itu adalah nasabah atau dari pihak inti dana. Pihak inti dana ternyata mula-mula kita kira itu adalah dari kalangan pengurusnya atau manajemennya, tapi ternyata anggota. Dari belakangan ada berita lagi ya tertulis itu di salah satu media cetak ya, dan itu keterangannya Pak Mahfud itu bahwa anggota yang mengajukan itu, tapi ternyata dia nggak puas terus sampai ke MA, dan di MA melalui kuasa hukumnya melakukan penyuapan sebesar 2 miliar ya, itu untuk para oknum-oknum mafia peradilan itu di Mahkamah Agung. Dan ini benteng terakhir, terbukalah, itu jalan Tuhan. Kita pun, Koperasi Sejahtera Bersama ini kasusnya, dalam keadaan PKPU homologasi ini, dan ini keadaannya tahap 1, 2, 3, belum sepenuhnya terbayar, walaupun sudah terbayar sebagian, artinya manajemen PP atau KSP itu tetap menjalankan keputusan homologasi dan beritikat baik, sudah. Nah, makanya kemarin ini anggota KSB yang melakukan gugatan pembatalan homologasi di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September kemarin diputus ditolak oleh Pengadilan Niaga. Itu karena apa? Karena mereka sudah dibayarkan tagihan homologasinya, tapi sebagian kecil otomatis dan dikembalikan sama mereka. Nah, itu dianggap oleh hakim PN ini pihak KSB tidak salah. Pihak KSB telah memenuhi kewajibannya, tapi pihak penggugat yang menolaknya. Jadi ditolak ya. Jadi kita nggak valid. Selamat untuk gugatan pertama. Tapi ada lagi gugatan kedua, tapi itu kayaknya nggak masalah karena ini udah jadi, katakan apa itu, kalau sudah ada ini sejenis, yang keduanya tidak ini lagi, tidak kuat lagi. Nah, kecuali ada ini baru. Nah, sedangkan masih ada yang laporan pidana. Ini masalahnya pidana terhadap PP. Kalau tadi perdata terhadap KSB-nya yang dipilotkan, artinya asetnya yang diincar. Dan mafia hukum ini kita dengar ya, atau kita bisa baca dari berbagai media dan informasi, dan dari kalangan hukum juga menyatakan bahwa memang lahan basah bagi para mafia hukum. Karena apa? Itu menyangkut uang besar kasus perdata itu. Dan Pak Mahfud terakhir itu menyatakan bahwa ini modus baru ya, dan kalangannya juga luar biasa. Hakim Agung yang bermain. Dan modusnya adalah pada koperasi. Ini modus baru. Jadi aset koperasi itulah yang diincar. Yang akan dijarah istilahnya.
dirampas atau dirampok. Dan ini memang ya, koperasi ini, coba lihat ya, dalam keadaan kita ini pandemi dan kemudian kepalitan. Itu kalau koperasi belum ada hukumnya mengenai kepalitan, apalagi mengenai keadaan pandemi. Pandemi ini sebetulnya adalah suatu kejadian luar biasa, betul-betul luar biasa. Dan itu sampai sekarang sudah 2 tahun, rentetanannya tuh masih belum selesai. Dan terutama semua banyak di masalah hukum. Karena apa? Dasar hukumnya memang nggak ada. Siapa yang kira kejadian luar biasa ini berapa siklus berapa puluh tahun nih? Berapa ratus tahun barangkali. Nggak ada undang-undangnya mengenai pandemi yang berkaitan dengan dan juga pilot, terutama di koperasi. Kalau pilot di perusahaan ada, tapi force major dimasukkan seharusnya bisa. Tapi force major untuk koperasi aturannya nggak ada, terutama mengenai perlindungan anggota, perlindungan hukum anggota dan juga mengenai kepalitan dan juga bantuan likuiditas untuk koperasi itu yang belum ada. Maka sekarang sedang dibuatlah rancangan undang-undang koperasi, tapi kan itu sedang berjalan. Maksudnya sedang digodok di perguruan tinggi, di ahli-ahli atau di mana itu ngider dulu. Belum lagi DPR ini terakhir lagi resesi. Jadi mungkin setelah Desember, Januari masih lama. Jadi perlu diambil suatu langkah-langkah terobosan. Nah, intinya jadi begitu ya. Bahwa siapa itu korban, apa penyebabnya, dan siapa yang bertanggung jawab sekarang. Nah, korban ini kan Koperasi Sejahtera Bersama. Kemudian penyebabnya apa? Gelombang pandemi dan juga tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah ya karena untuk menyelamatkan ya korban lebih banyak melakukan PSBB. Tapi dua inilah yang memukul kolapsnya koperasi. Jadi dari sisi koperasinya yang bertanggung jawab siapa? Ya sebetulnya seluruh anggota dalam hal ini keadaannya force major. Kalau hukum manapun bilang ya mereka menanggung konsekuensinya. Jadi kalau waktu mereka untung kan mereka juga dapat. Waktu mereka rugi apalagi kena force major gini ya mereka tanggung. Tapi ini semua kan bisa dikembalikan dengan cara tetap menyelamatkan KSB dan mengoperasikannya kembali. Sedangkan untuk masa transisinya itu pemerintahlah harusnya turun tangan menalangi katakan masa transisi itu, yaitu apa? Likuiditas. Kuncinya likuiditas. Ya. Dan juga internal ini tidak saling gontak-gontakan terus. Jadi artinya di sinilah makanya saya berusaha meluruskan bahwa bukannya korban ini anggota terhadap koperasinya, tidak. Mereka itu ya semua kita sama-sama korban. Korban aslinya koperasinya yang korban terhadap dua tadi. Terhadap pandemi dan terhadap PSBB pemerintah. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Dua lah katakan. Anggotanya sendiri dan pemerintah. Nah, anggotanya sendiri bagaimana? Ya harus berusaha bertahan dan menghidupi koperasinya. Tapi pemerintah membantu koperasi ini, anggotanya. Dengan cara apa? Bantuan talangan likuiditas. Toh asetnya ada. Jadi tidak ada itu bodong. Ada asetnya karena semua piutang-piutang itu, UKM itu pakai jaminan, pakai kolateral dan itu notarial. Jadi itu perlu dibantu. Jadi bantuan itu sangat beralasan dan sangat legal. Dan kalaupun tidak ada ini dasar hukumnya, aturannya, misalkan Menteri Keuangan itu tidak bisa katanya nggak ada dasar hukumnya, nggak bisa dong. Karena ini kejadian luar biasa. Jadi dan nggak ada dasar hukum kejadian luar biasa karena pandemi. Tapi kan banyak kali cara-cara yang bisa dipakai untuk mencegah lebih meluasnya, lebih mendalamnya dan lebih kacaunya internal atau penzoliman di 189.000 anggota Koperasi Sejahtera Bersama ini. Jadi tadi kembali saya contohkan inti dana itu kenapa terjadi penzoliman ya atau kemudaratan. Jadi begitu inti dana dinyatakan pilot, itu langsung kantor inti dana itu disegel dan ditulis di situ dalam keadaan pilot disita oleh kurator. Itu ada pelangnya, ada bannernya besar-besar.
Coba sekarang lihat, begitu terbongkar peradilannya di Mahkamah Agung itu ternyata itu di atas suatu apa itu namanya ya, suatu kesalahan dan kesalahan korupsi di situ, korup di situ. Dan itu kok namanya korupsi itu kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya. Walaupun sekarang di DPR itu lagi mau biasalah mental mbalelo ke internasional, katanya itu bukan extraordinary, di luar negeri juga, di luar katanya udah itu disebutnya serious crime. Kayak saya bilang gak usah kita mbalelo, kita tetap aja harus berdasarkan hukum Pancasila kita. Kalau perlu sekarang reformasi hukum itu dari dasar akarnya, nggak perlu ikut Belanda ya. Yang penting bagaimana menghadirkan putusan rakyat itu di ruang pengadilan, itu aja. Katakan kita ambil contoh di Amerika sana, itu dasar hukumnya apa yang jelas bukan Belanda, tapi di situ ada juri dan itu adalah suara rakyat dalam keputusan peradilan. Ya kita combine aja dari Belanda sama Amerika kan bisa, tuangkan. Apa susahnya? Maksudnya bukan apa susahnya, itu bisa dilakukan. Siapapun bisa dilakukan ya, kita tuan rumah sendiri, negara kita sendiri, tapi eksistensinya itu. Kita negara RI, Kesatuan RI, azas Pancasila mempunyai dasar hukum yang kita buat sendiri. Walaupun mengadop dari sistem ini, sistem dasar hukum ini, sebetulnya bisa kan. Nah, jadi itulah ranah hukum kita yang masih betul-betul memprihatinkan ya. 2 peristiwa besar dalam ranah hukum terbongkar. Dan itu Tuhan memperlihatkan bagaimana zolimnya. Dan yang nyata di kasus kita ini, itu jelas. Pelang besar-besar disita kurator. Itu kan suatu. Jadi penegakan hukum itu kita setuju. Sepakat. Tapi penegakan hukum di atas alas yang salah. Alas yang korupsi. Alas yang koruptor. Itu kan suatu penzoliman hukum. Bukan penegakan hukum. Penzoliman hukum. Dan itu diperlihatkan. Bisa kelihatan dengan mata kasat. Ini disita kurator. Itu padahal kurator apa? Ini kan di atas suatu proses yang bukan salah lagi. Kejahatan korupsi itu. Berarti itu penzoliman. Dan berapa ribu? 23 ribu anggota inti dana. Dan mereka itu banyak kalangan kecil. Banyak yang belum terima. Itu ada videonya kan baru-baru ini. Ada juga. Cuma punya simpanan 20 juta. 23 juta belum kembali 23 juta itu. Tadinya mungkin 30 juta apa udah kembali sebagian. Jadi yang kayak gini. Dan ini ribuan. Nah koperasi kita ini berapa? 189 ribu. Dan itu otomatis juga dari yang kecil dan besar. Dan itu sudah ada yang meninggal. Sudah ada ini. Karena mereka kebutuhan hidupnya. Dan tertekan. Jadi ini seperti kayak apa? Mana duluan? Kusutnya tuh di situ. Anggota-anggota tertekan ya karena uangnya nggak kembali karena buat hidup. Tapi di penyelesaian juga nggak jelas. Nah jadi masalah likuiditas. Dan likuiditas ini besar. Nggak bisa yang kecil-kecil icit-icit itu. 120 tahun kalau 500 ribu. Mau sampai kapan? Jadi pemerintah inilah. Gitu-gitu kita harapkan. Kalau pemerintah juga masih lama berpegang pada cuma aturan. Dibilang nggak ada aturan. Belum kita tunggu dulu RUU Koperasi. Ya keburu pada ini tambah parah dong. Tambah chaos. Dan ini dalam sekam loh bergeraknya. Ya. Dan itu tiba-tiba meletup ya. Dan ditangani juga dengan hukum yang hukumnya kotor, sapunya kotor. Ya bagaimana bisa? Tambah runyam lah. Tambah jelek aja. Jadi ya insya Allah saya lagi usahakan, kita usahakan dengan jalan-jalan yang memang ini jalur yang harus dilakukan oleh pemerintah dan legalitasnya ada. Ya. Secepatnya harus, karena kita menjaga mudarat ini. Jadi kita pakai jalur yang terobosan demi manfaat. Dan itu harus punya dari otoritas yang tinggi, yang besar. Yaitu siapa? Pak Jokowi, presiden kita. Hanya dialah yang bisa. Dan itu kita jalurnya
melalui Satgas, Menkop, dan ke Pak Jokowi. Dan nanti insya Allah bisa, kalau Pak Jokowi bisa dengar ini, atau mungkin Pak Mahfud, ya saya lagi menunggu jadwal audiensi Pak, jadi mungkin setengah jam aja saya akan beberkan dan apa yang kita perlukan dan bagaimana caranya. Ya mungkin nanti dengan Satgas juga. Jadi itulah yang kita betul-betul 189.000 itu, di mana 56.000-nya ini kita ini benar-benar mengharapkan bantuan dari pemerintah. Karena ini urgent sifatnya. Karena kita lihat di antara kita sendiri saling tuding, saling apa ya itu, LP, kemudian GP, gugatan pilot katakan, itu masuk ranah hukum dan jadi tambah ruwet, ya. Dan manajemen sendiri, PP sendiri, lama-lama juga bisa kewalahan. Dan mereka juga sebetulnya legal standingnya tidak punya resiko apa-apa, karena nothing tulus. Ya, kalaupun diusut ternyata nggak ada, pidananya kan nggak masuk penjara, cuman dia keluar aja jadi pengurus, selesai, nggak ada urusan tanggung jawabnya lagi. Tapi anggota, baik yang penyimpan maupun yang peminjam, kalau KSB ini tidak bisa diselamatkan, mereka inilah yang paling dirugikan. Dan ini sudah terjadi di ranah hukum yang kita yang sekarang ini, yang seperti ini, yang sekarang terbuka potretnya. Ternyata di baliknya nih bergeraklah mekanisme mafia begitu di ranah hukum. Coba kita lihat yang kita dengar dari mulai Cipaganti, ya, yang persis itu koperasi juga. Pilot yang tadinya anggota tuh merasa punya harapan dapat dikembalikan dari pilot, ternyata kecelek istilahnya, nggak ada itu. Dan mereka dapat mungkin yang mereka para oknum anggota yang ngajukan pilot aja itu beberapa orang, 10 orang apa sama kuratornya. Bagi-bagilah itu aset budal pilotnya mereka. Yang lain gak dapat sampai sekarang, beberapa tahun-tahun. Kemudian juga ada first travel bahkan disita sama kejaksaan. Itu apa-apaan gitu ya. Kemudian apalagi banyak kasus-kasus, dan ini alhamdulillah dengan terbukanya Mahkamah Agung ini akan dibuka juga kasus-kasus yang ditangani oleh Hakim Agung siapa itu? DS itu ya. PSD itu. Itu perkara-perkara yang menyangkut, pasti jalannya juga dengan suap. Maka mereka kaya-kaya semua. Tapi kan berapa orang terzolimi? Apa kelihatan kesat mata? Enggak kelihatan. Kalau kelihatan itu harus diviralkan istilahnya. Makanya ini juga saya baru pertama kali bikin video ini, dan saya coba untuk bisa viral juga ke YouTube. Tapi harus. Ya, saya juga orang beragama, beriman, dan meyakini juga kalau kita melihat suatu kemudaratan tapi kita diam saja, itu kita bagian dari kemudaratan itu. Dan itu baik secara hukum maupun secara agama. Saya atau agama lain pun saya kira begitu juga. Sama. Paling tidak kita mesti berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, memperingati, mencerdaskan, melakukan sesuatu pada kemudaratan itu. Nggak bisa diam aja. Jadi artinya inilah, pertama luruskan dulu pemahamannya soal KSPSB ini apa sebenarnya. Ya. Dan saya bukan orang luar, di dalam. Saya ikuti dari awal. Saya tahu kronologisnya. Saya kemukakan. Dan saya lihat yang di luaran itu kacau. Tapi saya belum tahu apa ini. Sampai sekarang kelihatan makin kristal. Oh begini sebetulnya persoalannya. Jadi banyak yang salah. Tetap menganggap anggota ini korban dari koperasi. Bagaimana bisa mereka itu anggota koperasi dan pemilik koperasi? Masa mereka korban dari mereka sendiri? Kan enggak. Jadi itu yang perlu diluruskan ya. Nah, ini intinya adalah bahwa koperasi ya itu terpukul oleh double impact.
KLB pandemi dan PSBB. Jatuh, BEM masuk ke ranah hukum, dan di situ ada kekusutan. Dan homologasi belum berjalan dengan bagus. Intinya harus ada pertolongan dana talangan yang cukup besar, yang mencukupi lah. Dan dana talangan ini juga bukan 8,8 triliun langsung, nggak begitu. Karena dengan membaiknya, sekarang kan ekonomi sudah membaik karena pandemi juga sudah bisa diatasi dengan vaksin, booster segala. Ekonomi beberapa bulan lalu, kalau nggak salah 2 bulan lalu, Menteri Ekonomi dan Keuangan sudah menyatakan bahwa Indonesia terbebas dari ekonomi pandemi. Jadi artinya ekonominya sudah bisa pulih, tapi pandeminya masih belum. Ya. Nah, ini pemulihan ekonomi ini itulah kunci bahwa UKM sudah bisa bergerak merangkak bangkit lagi. Tapi yang namanya starting itu ya tetap mereka juga perlu apa? Ya perlu modal, perlu dana juga. Karena selama ini habis. Untuk biaya hidup pandemi kemarin ini apa mereka dapat tunjangan dari pemerintah? Mana tahu. Mereka untuk hidup di situ. Jangankan untuk membalikan pinjamannya pada KSB. Untuk hidup aja mereka harus bertahan di tengah PSBB-nya pemerintah. Ya. Dan KSB, manajemen KSB sudah berusaha memperingan beban para anggota peminjaman dengan cara merestruktur pinjamannya. Ya, merestruktur itu artinya besarnya tetap hutangnya itu, tapi waktunya dipanjangkan pengembalian. Jadi cicilannya kecil aja lah katakan. Karena tahu kemampuan mereka sedang sulit. Tapi toh tetap pemasukannya mana? Masih sedikit saja. Dan itu tidak bisa membayarkan untuk tahapan homologasi. Ya, jadi itu persoalannya. Likuiditas. Nah, ini harus disuntik oleh pemerintah. Nah, suntikannya nggak besar. Bukan 8, tapi seberapa kebutuhannya aja ya untuk starting dan untuk menutup homologasi. Katakan 3 tahap homologasi ini ditutup dan starting untuk UKM ini juga ditutup. Nah, kemarin udah ada pembicaraan ya, atau udah ada kabar saya dapat dari Satgas, dan juga itu ada videonya Menkop di depan Komisi 6 bahwa sedang diusahakan dari investor dan sudah due diligence sebesar 1,2 T, di mana dibagi 2, 600 itu untuk homologasi, tahap 1, 2, 3, dan 600 lagi untuk starting UKM. Nah, ini yang saya dengar dari Satgas. Tapi ini belum pasti ya. Karena ini sedang diusahakan, itu kata-kata diusahakannya. Jadi jangan dianggap sudah ada duitnya 600 di koperasi dan ini si Iwan ini nggak ngebayarin ke anggota gitu aja. Terus ini mesti ditekan. Nah, ini janganlah begitu. Jadi artinya udah kita percayakan pada manajemen kita yang masih ada sekarang, walaupun nanti Desember mungkin diadakan perubahan pengurusan ya, tapi kita tetap percayakan. Ya, jadi ibarat kita punya supir, kita duduk di belakang, kita naik mobil kita tiba-tiba kena banjir, rusak. Masa kita paksa si supirnya, lu mesti betulin biar gimana juga supaya ini mobil jalan. Supir ini lu tekan-tekan. Padahal dia montir bukan gitu ya. Ini yang nggak masuk di akal, yang nggak pakai otak siapa? Tuannya apa si supirnya, apa si mobilnya, atau si banjirnya? Yang jelas banjir ini nggak bisa dihindari, ya semua pada kena. Kemudian nekan supirnya. Mesti kalau dia pakai pikiran si tuannya ini, ya dia yang cari montir, telepon sana sini, cari montir, suruh betulin, jalan lagi nih mobil, si supir tetap nyupir. Sama dengan kita dengan PP pengurus. Kita tekan-tekan PP, ya dia urusannya likuiditas mana bisa di jalan. Ya kita cariin siapa yang bisa nyuplai likuiditas, apakah investor, apakah pemerintah. Itu begitu. Kita posisi anggota ini sebagai pemilik, baik yang penyimpan maupun peminjam, harusnya bantu ini.
kalau mau keluar. Karena masalahnya yang penyimpan masalahnya dananya nggak kembali dan itu biaya hidup dari jasa. Sedangkan yang peminjam ini hidupnya dia dari roda operasional UKM-nya. Ya dia sih bisa aja. Kalau ada apa-apa disita aja itu jaminannya, kolateralnya. Kemudian dia nggak bayar lagi sudah. Itu kalau seburuk-buruknya KSB berhenti. Bisa palit, bisa PP-nya pidana atau apa, pokoknya KSB-nya berhenti. Pengurus nothing tulus. Nah jadi ini yang pemilik, anggota yang pemilik ini itulah yang mesti berpikir betul-betul. Masalahnya di mana? Jadi bantu seperti itu. Kalau kita nih tuan, pemilik, ya kita mesti bertindak sebagai pemilik. Dan pemilik yang smart, yang bijak. Bukan pemilik yang seruduk dengan matanya uang aja. Minta uangnya kembali aja. Itu nanti hilang sendiri. Nah jadi jangan begitu. Ya, kita tetap bersatu, kompak. Kita smart, bijak. Langsung apa yang diperlukan. Agar koperasi ini bisa terselamatkan lewat homologasi, bisa terbayarkan paling tidak sebagian, ya, dan mulai dari tahap 3 dulu, dan UKM-nya juga berjalan, berputar, bisa jadi ada cash in masuk. Nah di sini mungkin hanya diperlukan untuk ini nggak usah banyak, ya mungkin bisa 750 M dulu dibagi 2. Nggak perlu 600 atau 1,2. Asal bisa jalan dulu. Tahap 1, 2, 3 bisa terbayar. Tapi kalau itu memang perlunya 600, 1, 2, 3 ya udah 600. Yang 600 untuk muter. Nah ini diusahakan. Itu bagus. Ya. Ada investor juga gitu. Investor bisa beli piutang. Dan ini juga dari pemerintah bukannya bantuan kucur duit begitu aja. Enggak. Pemerintah juga pegang jaminan. Itu apa? Asetnya KSB. KSB itu dia appraise. Ada asetnya, ya, asetnya itu berapa, nah dibantulah oleh pemerintah dengan jaminan aset itu, dan itu bisa diambil sama pemerintah kalau nggak dikembalikan, dan otomatis kan KSB hanya perlu talangan pinjaman, kan nanti dikembalikan, cuma kembaliannya mungkin ringan ke pemerintah. Pokoknya itu dulu deh, ya, itu cara-caranya, itu orang keuangan lah, biar kita taunya secara garis besar aja, begitu, ya. Jadi saya lihat kita ini anggota perlu memahami itu paling tidak. Bahwa kemana alamatnya. Kita menagih atau marah atau menekan itu ke siapa. Jadi apa gunanya. Oke, saya rasa itu intinya, bahwa saya berharap nih ya, kita semua anggota, juga jajaran pengurus, juga semua stakeholder dari KSPSB, ya, dan media juga, ini terutama untuk publik, biar publik tahu juga duduk perkaranya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama ini, ya, juga kaitannya dengan masalah hukum atau apa. Jadi bukannya anggota ya koperasi yang korban terhadap koperasinya yang korban. Anggota-anggota yang bilang korban koperasi itulah yang katakanlah mereka ya perlu dicerahkan lah. Kita prihatin dan kita doakan saja. Nah, kemudian betul-betul ya, tadi pihak-pihak itu, kita semua anggota, stakeholder, media, betul-betul pahami permasalahan ini. Ya. Dan siapa kemudian yang bertanggung jawab? Yaitu tadi, anggota dan pemerintah. Nah di sini, anggota bagaimana? Ya dia harus menahan lah. Yang penyimpan itu bertahan, sabar tapi berikhtiar, mencarikan jalan keluar. Yang utama adalah 2 itu tadi. Apakah investor, apakah jalan minta bantuan pemerintah. Dan itu kita bersama-sama. Para anggota ini mencari jalan-jalan ke sana. Pasti insya Allah kalau kita niatnya itu baik. Dan terutama apa misi kita? Membantu sesama teman kita ini yang mereka dari katakanlah kalangan lemah ya. Dalam sakit, sulit untuk biaya anak-anak sekolah, untuk biaya rumah sakit, yang seperti ini loh, atau biaya-biaya hidup gitu, para pensiunan, itu kan, itu yang jadi misi kita, yang kuat ini, yang masih diberi Tuhan, kesehatan fisik dan mental,
juga mungkin masih mampu menampung biaya hidup harinya, itu membantu dengan memperjuangkan KSB ini bisa mendapat bantuan, terselamatkan dari sisi likuiditasnya dan juga dari operasionalnya UMKM. Ya, itu dari anggota penyimpan maupun anggota peminjam mencarikan usaha itu untuk bisa, katakanlah kalau KSB ini adalah kendaraan kita supaya jalan lagi dan bisa melewati badai pandemi ini dengan baik. Jadi saya kira itu ya yang perlu, bahwa masing-masing anggota, pihak anggota betul-betul saling kerjasama mencari jalan keluar buat KSP kita. Sedangkan PP juga tetap bertanggung jawab ngurusi, begitu ada juga dia ngurusin, dan dia juga tetap mencari atau menerima investor maupun bantuan pemerintah. Tapi dia juga punya kendala bahwa di tengah tekanan yang membabi buta dari anggota, ya dia juga sulit bergerak. Dan juga apalagi dari ranah hukum yang bolak-balik panggil. Jadi kita juga pemerintah minta dua sifatnya bantuan, satu likuiditas, satu lagi minta bantuan hukum. Ya, kita minta ke Pak Mahfud juga insya Allah bisa membantu kita menghentikan semua yang meng-SP3-kan itu semua LP-LP pidana di Bareskrim. Karena itu tidak ada dasarnya. Dan ini koperasi orang kecil atau UKM yang perlu dihidupkan, yang sulit kena dampak pandemi. Kenapa diperburuk lagi dengan tuntutan segala macam masalah hukum? Apa Bareskrim itu nggak tahu situasi pandemi itu apa akibatnya apa dan siapa yang terdampak? Mereka juga mesti, dan itu kan udah ada koordinasi di tingkat atas. Tapi di bawahnya inilah ada mekanisme bayangan, itu mekanisme mafia di dalam tubuh-tubuh. Dan kemarin ini sudah jelas kelihatannya di 3 lembaga besar penegak hukum, Polri, Mahkamah Agung, dan Kejagung, itu dari berita terakhir kita ikuti, boleh diduga terdapat pergerakan atau mekanisme mafia hukum itu. Jadi rakyat dan kita ini semua sekarang sudah dibekali dengan media informasi dan media sosial, itu tidak bisa disamakan seperti dulu lagi. Semua terbongkar. Ya. Dan mungkin juga yang masih ditutupi di pihak berwenang itu juga bisa dibuka. Apa sih yang nggak bisa? Ya. Termasuk juga macam Bjorka itu kita katakan bisa ada 2 ya. Apakah dia Robin Hood? Apakah dia memang cari keuntungan sendiri? Ya. Dengan cara begitu. Itu kita belum tahu. Serahkan aja kita percayakan pada yang berwenang, pemerintah kita. Tapi nanti kebenaran pasti terungkap. Tapi sebetulnya orang mencari kebenaran atau memberi kebenaran itu caranya beda-beda. Baik orang maupun pihak, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi kejahatan juga gitu, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Atau diam-diam. Jadi ya itu wajar-wajar aja, lumrah. Dimana kita diciptakan ada malaikat, ya ada setan. Jadi saya rasa kita itu dulu, bahwa mendudukan benar masalah KSB itu di mana, sedang apa, dan mau kemana, ya. Nah, saya rasa mungkin cukup sekian dulu ya. Sampai di sini saya harapkan betul-betul kita paham bahwa intinya betul-betul apa itu koperasi simpan pinjam sejahtera bersama, dan tadinya bagaimana, dan kemudian apa yang dialami, dan lanjutannya, rentetannya sampai sekarang itu seperti apa. Jadi semua itu adalah betul-betul harus dipahami secara benar, bukan hanya yang simpang siur itu, yang semua itu mencari kepentingan masing-masing, ya, termasuk medianya juga, asal tampung aja, tapi tidak ada yang menjelaskan secara utuh, ya, secara jelas apa yang terjadi. Tapi semua demi rating atau demi apalah itu ya. Saya rasa itu. Tapi mudah-mudahan media kita tuh sekarang juga terus belajar bahwa pertama itu harus berimbang, both side. Kemudian juga selalu menuntut kebenaran dan mencerdaskan, mencerahkan masyarakat, publik. Nah, nanti rating dengan sendirinya naik. Jadi bukan sebaliknya.
dengan asal comot sana sini gitu ya berita. Ya saya rasa itu ya. Saya mohon bantuannya kita semua pihak dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya dan bisa dijadikan acuan atau pegangan bagi yang memerlukan, dan kita semua juga tetap saya tujukan pada seluruh teman-teman anggota KSP Sejahtera Bersama ya, untuk kita bisa saling sinergi dan saling menahan diri dan tetap sabar dengan berikhtiar, tapi ikhtiar yang benar dan ditujukan yang benar dan cara yang benar dan baik. Saya rasa itu demikian saya kira saya akhiri video saya ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.